Oke, baik. Eh, untuk mata kuliah selanjutnya, kita akan masuk ke makanan kontinental, ya. Jadi pertemuan kemarin kita membahas tentang makanan Indonesia, sekarang kita membahas tentang makanan kontinental, ya. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang makanan Asia, ya. Oke. Nah, untuk pola perkuliahan kita akan hampir sama seperti masakan Indonesia kemarin. Jadi 1 minggu pertama ini saya akan berikan materinya. Nah, nanti di minggu depan seperti biasa nanti teman-teman akan membuat pemaparan, ya, akan membuat presentasi. Nanti topik presentasinya akan saya berikan ke teman-teman. Dan nanti untuk kelompoknya akan saya acak lagi, ya. Jadi nanti setelah pertemuan kita hari ini, nanti Bu Jasmine akan share ke teman-teman untuk nama kelompoknya dengan topiknya seperti apa, ya. Lalu beserta dengan tanggal presentasinya, ya. Nanti akan saya usahakan 1 hari 1 kelompok, ya, mengingat kemarin itu cukup panjang setiap kelompoknya, jadi saya berikan space 1 hari untuk 1 kelompok seperti itu. Seperti biasa nanti pemaparan kalian itu juga akan menjadi nilai UAS, jadi tidak ada ujian lagi untuk akhirnya, tapi akan saya ambil dari nilai pemaparan, ya. Yang ada ujian hanya ujian tengah semester UTS aja nanti. Seperti itu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan di akhir pertemuan kita hari ini, ya. Oke, kita akan masuk dulu ke sejarah makanan kontinental, ya. Nah, pada masa bangsa Romawi menguasai Eropa, ya, kemenangan peperangan dirayakan dengan pesta pora yang hebat, yaitu dengan diadakannya pesta-pesta yang melanda di negara-negara Eropa. Nah, ini adalah salah satu momen sejarah di mana makanan-makanan kontinental itu mulai ada, ya. Oke, bagi yang belum tahu, kontinental itu adalah western, ya, simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita bilang makanan kontinental itu artinya makanan western, ya, makanan Eropa, makanan Amerika. Nah, itu adalah makanan kontinental, ya. Oke, lalu salah satunya adalah negara Prancis, ya. Pada acara pesta disajikan hidangan yang istimewa sehingga negara Prancis terkenal dengan masakan yang modern dan mengembangkannya sampai ke seluruh dunia. Ya, jadi Prancis memang masih menjadi kiblat untuk makanan-makanan Eropa seperti itu. Lalu pada zaman Louis ke-14, ya, seni memasak itu mengalami kemajuan yang pesat. Resep yang dulunya hanya disusun secara metodis menjadi suatu ilmu, muncul buku-buku masakan yang sampai sekarang berkembang dengan pesat, ya. Lalu pada tahun 1656 Masehi, La Chancelier itu memperkenalkan menu bangket yang pertama kali kepada Louis ke-14. Ya, jadi ini adalah awal mulanya adanya makanan bangket atau makanan pesta, ya, yang kita kenal sekarang itu seperti makanan prasmanan contohnya. Nah, di Eropa pada abad ke-14 terjadi revolusi agama dan politik. Banyak orang Eropa yang melarikan diri ke Amerika. Perpindahan penduduk meningkat, imigrasi terjadi secara besar-besaran. Perpindahan ini tidak hanya membawa keluarga dan hartanya, tetapi kebudayaannya pula ikut berkembang. Menu orang Amerika sebagian bersumber dari Eropa dan senada dengan menu Eropa. Ya, jadi
kalau kita bicara menu kontinental itu bukan hanya Eropa, tapi juga menu-menu negara Amerika. Karena makanan-makanan dari Amerika itu bersumber atau teradaptasi dari orang-orang Eropa yang pindah ke negara Amerika, ya. Nah, Eropa Barat seperti Prancis, Belgia, Swiss, Belanda, dan Jerman itu memiliki selera makan yang sama. Sedangkan Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Hungaria, Yugoslavia, Yunani, Romawi, dan Rumania itu memiliki selera makan yang menggunakan berbumbu tajam dari rempah-rempah seperti lada. Ya, jadi kalau kita tahu ya makanan-makanan Eropa kayak makanan Prancis, makanan Swiss, Belanda, itu mereka tidak terlalu banyak menggunakan rempah-rempah. Ya, mereka lebih menonjolkan rasa asli dari bahan makanannya. Sehingganya bumbunya tidak banyak, hanya seasoning standar aja, tapi mereka ingin merasakan rasa asli dari bahan makanannya. Nah, berbeda dengan makanan Eropa bagian timur yang justru hampir sama seperti orang Asia di mana mereka suka menambahkan rempah-rempah ke dalam masakannya agar masakannya lebih kaya. Nah, begitu juga dengan Eropa Selatan, seperti Italia, Portugal, Spanyol, mereka itu juga sama menyukai berbumbu tajam, ya seperti pala, lada, dan kayu manis. Jadi hanya Eropa Barat yang seleranya itu dia tidak terlalu suka bumbu yang tajam, rempah-rempah yang banyak, tapi mereka lebih menonjolkan rasa asli makanannya. Eropa Timur dan Selatan itu justru mereka lebih senang menambahkan rempah-rempah dan bumbu-bumbu lainnya ke dalam masakannya. Nah, pola menu untuk makanan kontinental, ya. Pola makan adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai macam, jumlah bahan makanan yang dimakan tiap hari oleh satu orang dan merupakan ciri khas untuk satu kelompok masyarakat tertentu. Itu adalah pola makan, ya. Nah, pola makan suatu negara itu berbeda-beda sesuai dengan situasi, tempat, beberapa faktor yang mempengaruhi pola makan itu seperti persediaan pangan, letak geografis, iklim, kesuburan tanah, adat istiadat, seperti itu. Pola makan orang Jawa itu berbeda dengan pola makan orang Padang. Ya, kenapa? Ya karena memang terpengaruh dari persediaan bahan pangannya, iklim, kesuburan tanah, dan budayanya. Orang Jawa relatif menyukai makanan yang agak ke arah manis, sedangkan orang Sumatera atau orang Padang atau lainnya lebih senang ke makanan yang cenderung ke asin. Beda lagi dengan orang-orang di daerah Sulawesi yang mayoritas menyukai rasa pedas yang tajam. Ya, jadi di Indonesia biarpun kita satu negara, tapi setiap pulau, setiap provinsi itu memiliki selera makan yang berbeda-beda. Ya, apalagi kalau sudah beda negara. Nah, kalau beda negara pasti sudah sangat beda banget. Ya, kalau di misalnya Indonesia, walaupun kita berbeda-beda, tapi setiap daerah pasti punya soto, ya. Ada soto Betawi, soto Madura, ada soto Sulawesi, ada macam-macam. Terus setiap daerah pasti punya ayam goreng. Ada ayam goreng Jakarta, ada ayam goreng Bandung, ada ayam goreng mana, ayam goreng mana. Tapi kalau kita sudah beda negara, itu sudah sangat beda, ya. Negara lain nggak ada yang namanya soto, nggak ada yang namanya ayam goreng. Ayam gorengnya mereka tipenya sudah jauh beda dengan kita. Ya, jadi walaupun di negara kita berbagai macam selera, tapi ada garis merahnya, ada benang merahnya, seperti itu. Nah, susunan hidangan kontinental yang ada sekarang itu merupakan menu yang diturunkan dari susunan menu klasik. Nah, dulu kalau kita tahu ya, kalau sekarang itu kan kalau kita makan makanan Eropa atau makanan Western,
Itu susunan menunya paling hanya appetizer, soup, main course, dessert ya. Itu kita sebut sebagai menu 4 course gitu. Nah, zaman dulu kalau aslinya ya itu sekali makan bisa 12 sampai 13 course. Nah, tapi setiap course itu porsinya hanya sedikit. Paling setiap course itu hanya 2 sampai 3 suap aja. Makanya kita kadang-kadang kan kalau suka bertanya-tanya gitu ya, waduh kalau kita makan di hotel, makan di restoran, eh, di atas piring itu makanannya kecil-kecil ya dan harganya mahal gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih porsinya kecil-kecil gitu ya kalau kita makan di hotel dan lain-lain? Karena biasanya sekali makan itu bukan hanya satu menu. Beda sama kita di Indonesia, makan satu menu nasi goreng ya sudah nasi goreng. Kita makan sampai kenyang itu nasi goreng. Terus kalau kita makan misalnya kita makan kue tiaw, ya udah satu menu kue tiaw. Tapi kalau kita makanan kontinental, tidak hanya satu menu, ya. Sekali makan itu bisa sampai 12 sampai 13 menu. Karena itu harus porsinya kecil-kecil dan setiap course atau setiap menu itu harus saling berkaitan dengan course berikutnya. Sehingga pada saat customer atau tamu makan 12 sampai 13 course, dia tidak terlalu kenyang ya. Definisi kenyang yang baik dalam sebuah kuliner itu adalah kalau kita hanya 80% kenyang. Itu artinya kenyang yang pas. Ya, makanya ada juga pepatah yang bilang kalau makan, makanlah sebelum kita lapar, dan kalau sudah makan, berhentilah sebelum kita kenyang. Ya, jadi di pelajaran agama pun juga menjelaskan bahwa jangan makan nunggu sampai kita lapar banget. Dan kalau makan jangan terlalu kenyang, tapi kita berhentilah sebelum kenyang. Kita diajarkan untuk uh, berpadan gitu ya, tidak terlalu over kalau makan. Nah, begitu juga konsep dari makanan kontinental. Biarpun kita makan sampai 13 menu, tapi setelah kita selesai makan menu ke-13, harusnya kita baru 80% kenyang. Nah, itu adalah kenyang yang cantik. Jadi tidak sampai 100%, kalau 100% itu artinya kita sudah begah banget sampai kita enek kalau ngelihat makanan lagi karena terlalu kenyang. Nah, itu 100%. Jadi kita baiknya itu kenyang hanya 80%, di mana kalau kita sudah kenyang 80%, kita melihat makanan nggak sampai enak, tapi kita masih bisa menghargai makanan tersebut walaupun kita sudah cukup dan tidak mau makan lagi. Seperti itu. Ya. Tapi kalau zaman modern sekarang ini sudah disederhanakan. Tadinya dari 12 sampai 13 course sempat turun menjadi 7 course. Nah, dari 7 course sekarang yang paling umum ditemukan adalah 4 course ya. Dari appetizer, soup, main course, dessert. Bahkan sekarang ada juga 3 course. Jadi pilih antara appetizer atau soup, lalu main course dan terakhir dessert. Seperti itu. Nah, jadi ada juga ini, nah ini kalau ini dia berarti 6 course nih ya. Ini ada cold appetizer, ya appetizer yang dingin, lalu ada soup, supnya bisa panas bisa dingin, lalu ada hot appetizer, baru main course, baru sweet dish dan dessert. Nah di sini sweet dish dan dessert dibedakan ya. Sweet dish ini biasanya itu dia adalah bentuk kue-kuean atau pastry yang manis ya. Sedangkan dessert itu kebanyakan adalah buah biasanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke susunan menu ya. Nah, dalam sebuah restoran ya, restoran itu biasanya punya 3 jenis menu ya. Ada yang namanya fixed menu, ada yang namanya cycle menu, ada yang namanya du jour menu.
Kalau fixed menu itu adalah menu yang ada di sebuah restoran dan menu itu tidak pernah berubah. Ya, kita mau datang hari ini, kita mau datang minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, menu itu akan selalu sama dan ada di situ. Nah, biasanya fixed menu ini bisa berubah ya, tapi dalam jangka waktu yang lama. Misalnya dalam waktu setahun ya, ternyata ada menu yang kurang populer di situ. Nah, akhirnya chefnya memutuskan untuk menghilangkan menu tersebut, menggantikannya dengan menu lain. Ya, nah biasanya kalau fixed menu ini diubah, pertimbangannya adalah populer atau tidak menu tersebut. Seperti itu. Nah, kalau cycle menu itu adalah menu yang memang selalu berotasi, ya. Dia selalu berputar atau berotasi dalam sebuah periode tertentu. Bisa muternya setiap hari, bisa muternya seminggu sekali, bisa muternya sebulan sekali. Ya, contohnya apa sih? Contohnya kalau misalnya makanan di rumah sakit. Kalau kita lagi opnam ya atau dirawat di rumah sakit, lalu rumah sakit kan biasa memberikan makanan. Nah, makanan itu setiap hari pasti berubah ya. Tujuannya agar customer atau pasien tidak bosan. Jadi setiap hari menunya selalu berubah-ubah. Nah, itu namanya cycle menu. Atau misalnya kita buka catering di sekolah. Kita menyediakan makan siang untuk sekolah. Bayangkan kalau setiap hari menunya sama terus, pasti orang akan bosan. Ya, jadi kita setiap minggu berubah menunya berputar. Seperti itu. Jadi kalau cycle menu singkatnya adalah untuk customer yang customernya sama terus. Ya, jadi kalau customernya sama terus, otomatis agar dia tidak bosan harus kita rotasi menu. Nah, sedangkan kalau fixed menu seperti di restoran, itu kan tamu yang datang berbeda-beda. Kalaupun ada tamu yang sama datang, dia bisa pilih menu yang lain. Misalnya hari ini dia makan nasi goreng. Minggu depan dia datang lagi, dia cobain ayam gorengnya. Jadi menunya akan sama, tapi orang bebas untuk memilih mau makan apa. Sedangkan kalau cycle, biasanya kita tidak bisa memilih mau makan apa. Menunya itu sudah ditentukan oleh penyedia makanannya. Seperti itu. Nah, kalau do your menu itu adalah menu specialty atau menu seasonal. Misalnya di restoran kita mau ada momen Valentine. Nah, restoran dia menyediakan menu khusus untuk bulan Valentine. Nanti kalau sudah lewat Valentine, menu itu akan hilang. Digantikan dengan menu berikutnya. Misalnya ada momen Lebaran. Nah, akhirnya chefnya bikin menu-menu untuk Lebaran. Seperti itu. Jadi do your menu itu biasanya adalah menu tambahan pada sebuah restoran. Jadi kalau restoran sudah punya fix menu atau menu tetap, nah do your menu ini biasanya tambahan, seasonal, kalau lagi ada event tertentu. Nah ini contoh dari fix menu ya, kalau kita datang ke restoran fast food gitu ya, kita contoh datang ke KFC gitu. KFC dari tahun 90-an sampai sekarang mereka masih ada menu ayam goreng. Ya, walaupun harganya berbeda gitu ya. Nah, itu sebutnya adalah fixed menu. Menu-menu yang sudah fix, menu-menu yang sudah tetap ada di restoran tersebut, ya. Kalaupun memang menunya ada yang berganti, biasanya tidak dalam waktu dekat. Biasanya gantinya itu bisa beberapa bulan sekali atau beberapa tahun sekali. Ya. Nah, ini adalah contoh cycle menu. Ya. Ini misalnya kita bikin catering untuk sebuah sekolah. Ya.
Senin menunya apa, Selasa menunya apa, Rabu menunya apa, Minggu menunya apa, Jumat menunya apa. Minggu depan ganti lagi, Senin menunya lain lagi, Selasa. Jadi anak yang makan di sekolah itu tidak bosan. Jadi simpelnya cycle menu itu untuk customer yang tidak bisa memilih mau makan apa. Dia sudah pasrah dengan apa yang ditawarkan oleh penyedia makanan. Karena itu harus kreatif dan harus selalu berputar biar nggak bosan. Nah, ini adalah dujuan menu ya. Jadi uh, kalau ini contohnya kalau Senin ada meatloaf. Tapi waktu datang ke Selasa, meatloafnya nggak akan ada. Karena Selasa adanya turkey meatballs. Kalau datang ke hari Rabu adanya fried chicken. Dia nyari meatloaf ya Rabu tidak ada. Gitu ya. Nah, ini namanya dijual menu atau menu seasonal. Ya, menu-menu yang ada hanya pada saat occasion tertentu. Nah, tadi itu adalah tipe menu ya berdasarkan waktunya. Nah, sekarang tipe menu berdasarkan harga ya. Ada yang namanya a la carte menu, ada yang namanya tabletop menu. Kalau a la carte menu, simpelnya itu adalah restoran menjual menu makanannya secara terpisah dan setiap menu makanannya itu punya harganya masing-masing. Kita coba contohnya aja deh. Ya, ini contoh adalah menu a la carte. Jadi menu a la carte itu adalah restoran menjual menunya secara terpisah. Ada shrimp tempura, ada vegetable tempura, ada beef teriyaki, itu terpisah semua. Ya, dan setiap menu itu ada harganya sendiri-sendiri. Jadi, customer bisa memilih mau makan apa. Dia bisa milih sesuai dengan kemauan dia atau sesuai dengan budgetnya dia. Dia bisa menyesuaikan. Ya, itu menu a la carte. Sedangkan kalau menu yang namanya set menu, ya, kalau set menu artinya adalah kita membayar satu harga dan kita sudah dapat banyak makanan ya yang kadang-kadang tidak bisa kita pilih, sudah ditentukan. Jadi kalau kita bayar dengan harga 15 pound misalnya, itu kita sudah dapat starternya apa, sudah dapat main course-nya apa, sudah dapat dessertnya apa. Kita nggak bisa milih, saya nggak mau starter deh, saya mau langsung ke main course dan dessert, tapi harganya potong ya, jadi 10 pound nggak bisa. Ya, begitu juga dengan sistem buffet atau prasmanan. Ya, kita kalau makan buffet atau all you can eat, kita makan dengan satu harga dan kita bisa makan semua yang ada, sudah sepaket semua. Ya, jadi simpelnya kalau set menu itu sudah paket gitu ya. Kalau misalnya kita makan all you can eat nih, ya terus kita bilang, tapi saya nggak makan daging yang ini. Jadi harga yang saya bayar diturunin ya? Oh tidak bisa. Kita sudah membayar itu satu paket. Perkara situ makan atau tidak itu terserah ya. Nah, itu namanya adalah set menu. Jadi kita membayar di satu harga dan kita sudah mendapatkan seluruh paketnya. Beda tadi dengan a la carte ya, kita bisa memilih mana yang mau kita makan. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah set menu juga ya, full course menu untuk zaman sekarang ya. Ada yang namanya dimulai dari hors d'oeuvre, lalu amuse-bouche, lalu ada appetizer, soup, main course dan dessert. Nah, sekarang kalau kita datang ke hotel atau ke cafe, ke restoran fine dining gitu ya, kita mau makan set menu gitu. Nah, yang modern zaman sekarang biasanya mereka menyajikan 6 course. Ya, 6 course tipenya seperti ini. Mulai dari hors d'oeuvre,
lalu amuse-bouche, lalu ada appetizer, soup, main course, dan dessert. Ya, hors d'oeuvre. Ya, hors d'oeuvre itu adalah istilah dari bahasa Prancis. Ya, yang secara harafiah itu artinya adalah di luar dari pekerjaan, outside the work. Jadi sebenarnya dia tidak masuk ke dalam pekerjaan gitu ya. Nah, jadi hors d'oeuvre itu adalah sebuah makanan kecil, ya, makanan kecil yang biasanya kita nikmati sebelum kita mulai duduk di meja dan kita mulai makan. Jadi biasanya kalau kita makan di fine dining, sebelum kita duduk di meja dan kita mau mulai makan, biasanya ada sesi yang namanya mingle. Jadi mingle itu di mana para tamu, antar tamu, itu mereka bisa saling ngobrol dulu sambil berdiri gitu ya, sambil berdiri, mereka sambil chit-chat, ngobrol. Nah, sambil ngobrol, mereka bisa menikmati makanan-makanan kecil yang disajikan di meja buffet, bukan di meja makan mereka. Ya, jadi mereka sambil ngobrol sambil bisa makan makanan kecil. Ya, makanya hors d'oeuvre ini kalau kita baca itu appetizer like dishes served before a meal. Jadi hors d'oeuvre itu tidak masuk ke dalam susunan set menunya, ya karena dia dimakan sebelum kita mulai makan. Ya, these are typically bite-sized or small portions of food, often served on trays and passed around at events or parties or presented on a buffet table. Ya, jadi hors d'oeuvre ini adalah makanan-makanan kecil yang biasa disajikan oleh waiter di atas nampan. Jadi waiternya akan keliling membawa nampan, menawarkan kalau ada yang mau ambil dan mau makan. Atau hors d'oeuvre-nya bisa ditaruh di buffet table, seperti itu. They are meant to whet the appetite and provide a variety of flavors and textures for guests to enjoy before the main meal. Ya, jadi fungsi dari hors d'oeuvre ini bukan untuk mengenyangkan perut kita, karena ini adalah makanan sebelum kita mulai makan. Jadi justru hors d'oeuvre ini fungsinya untuk menambah nafsu makan kita. Ya, sebelum kita mulai makan yang beneran. Ya. Hors d'oeuvres are popular choice for social gatherings, receptions, and cocktail parties, allowing guests to mingle and socialize while enjoying a selection of tasty treats. Ya, jadi hors d'oeuvre itu biasanya disajikan kalau lagi ada event-event seperti gathering, acara kantor, parties, dan lain-lain. Ya, nah ini contoh dari hors d'oeuvre. Ya, biasanya hors d'oeuvre itu penampilannya sangat menarik, warnanya bervariasi, dan yang penting porsinya harus kecil. Ya, porsinya itu adalah porsi one bite size. Jadi porsi-porsi yang sekali suap langsung habis. Ya. Nah, ini jadi hors d'oeuvre bisa disajikan di atas tray, lalu waiternya akan keliling menawarkan, atau hors d'oeuvre bisa ditaruh di atas meja seperti gambar di kiri, dan nanti customer bisa ngambil, mereka bisa makan. Ya, sekali lagi ini fungsinya bukan mengenyangkan, karena ini sebelum kita mulai makan. Ya. Nah, lalu berikutnya setelah kita sudah mingle, ngobrol-ngobrol sambil makan hors d'oeuvre gitu ya. Selanjutnya kita akan duduk di kursi kita, di meja makan kita untuk kita memulai acara makannya. Ya. Nah, saat kita mulai, yang pertama akan datang ke meja kita namanya adalah amuse-bouche. Ya, amuse-bouche itu juga adalah dari bahasa Perancis, artinya adalah mouth amuser.
atau sesuatu yang bisa menyenangkan mulut kita. Ya, it is a small bite-sized appetizer served at the beginning of a meal to stimulate the taste buds and provide a glimpse of the chef's style and creativity. Nah, amuse-bouche ini selalu datang paling pertama sebelum makanan yang lainnya. Ya, amuse-bouche ini kita tidak pernah tahu apa isinya. Di dalam menu, ya, di dalam menu biasanya chef tidak pernah menuliskan amuse-bouche untuk hari ini isinya apa, ya. Kenapa? Karena amuse-bouche itu terserah chefnya. Dia lagi mau bikin amuse-bouche-nya apa, ya. Nah, biasanya amuse-bouche itu chef akan membuat secantik mungkin, sekreatif mungkin. Ingat, saya pernah bahas yang namanya first impression. First impression adalah hal pertama yang kita lihat tentang seseorang, dan first impression itu bisa membuat kita menggambarkan tentang orang tersebut hanya dari pertama kali ngeliat. Begitu juga dengan amuse-bouche. Amuse-bouche itu begitu kita lihat makanannya, harusnya kita bisa mengetahui seberapa berkualitas chef ini. Seperti apa style dia dalam masak, seperti apa style dia dalam plating. Semua bisa kita lihat dalam satu porsi kecil amuse-bouche. Ya, jadi ini adalah sebuah makanan di mana chef benar-benar dia mencurahkan semua kemampuannya dalam satu porsi kecil. Ya, unlike hors d'oeuvre, which are typically served on trays or buffet style, amuse-bouche are usually brought to the table by the chef, often as a complimentary treat. These miniature dishes are carefully crafted and presented in an artistic and visually appealing manner. Ya, jadi beda dengan hors d'oeuvre. Tadi hors d'oeuvre saya bilang disajikan pakai tray atau taruh di atas meja, tamu ambil sendiri. Kalau amuse-bouche biasanya chefnya sendiri loh yang membawakan dan menaruh di atas meja kita. Jadi benar-benar chef ini pengen memberitahu bahwa ini loh kelasnya saya gitu. Jadi saya bawa sendiri, saya menjelaskan sendiri seperti apa amuse-bouche ini dan silakan menikmati. Ya, they showcase the chef's culinary skills and creativity, as they often feature unique combination of ingredients and creative presentation techniques. The selection of amuse-bouche can vary daily based on the freshest and the most seasonal ingredients available. Ya, jadi amuse-bouche ini akan memperlihatkan kemampuan chefnya dan kreativitas chefnya. Ya, biasanya amuse-bouche itu berubah-ubah sesuai dengan bahan apa sih yang lagi paling seger sekarang atau yang lagi seasoning sekarang, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari amuse-bouche. Ya, jadi berbeda dengan hors d'oeuvre tadi. Kalau hors d'oeuvre saya balik lagi, kalau hors d'oeuvre itu cantik, betul cantik, tapi ditaruhnya begitu aja gitu ya, nggak ada sesuatu yang spesial. Tapi kalau amuse-bouche dia lebih cantik dan ditaruh di wadah piring atau sendok, sesuatu yang cantik gitu ya, dan di plate secantik mungkin agar bisa memberikan kesan first impression tadi ya, seperti itu. Nah, ini adalah amuse-bouche. Jadi kalau saya bilang kalau kita makan set menu gitu ya, makanan yang pertama bukan hors d'oeuvre. Kalau hors d'oeuvre itu sebelum kita makan. Tapi makanan yang pertama saat kita set menu itu adalah amuse-bouche. Ya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah appetizer. Ya, setelah amuse-bouche baru appetizer. Appetizer is a small dish served before the main meal to stimulate the appetite. Ya,
appetizers, ya namanya juga appetizer gitu ya, tujuannya untuk meningkatkan appetite. Appetite itu artinya adalah nafsu makan. Ya, jadi untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi appetizer itu tidak boleh porsinya besar, ya. Kalau porsinya besar, dia jadi tidak meningkatkan nafsu makan, tapi malah membuat kenyang. Kalau kita sudah kenyang, makan makanan berikutnya jadi nggak nikmat, ya karena itu sudah keburu kenyang. Jadi appetizer itu harus porsinya sangat kecil. Dia fungsinya bukan mengenyangkan, tapi untuk meningkatkan nafsu makan. Ya, appetizers are also known as starters. Ya, they are typically served at the beginning of the meal to whet the diner's appetite, providing a preview of the meal to come. Appetizers come in various forms. They can be hot or cold, savory or sweets. Ya, jadi appetizer itu bisa disajikan dingin atau panas, bisa disajikan asin atau manis atau asam, ya. Pokoknya intinya chefnya ini dia harus berkreasi. Kalau misalnya nanti supnya disajikan panas, ya, otomatis appetizernya harus dingin, ya. Jadi agar terjadi kombinasi yang harmonis. Kalau nanti supnya disajikan dingin, maka appetizernya harus panas. Kalau appetizer dingin, sup dingin, yang ada tidak akan enak di mulut kita. Jadi harus melihat kira-kira makanan berikutnya seperti apa. Ya, kalau sup berikutnya itu rasanya asin, appetizernya jangan asin juga, harus asam atau ada cenderung manis. Ya, appetizer purposely made using certain ingredients in order to stimulate the gastric acid to increase the hunger feeling of customer. Nah, jadi appetizer itu fungsinya untuk memancing asam lambung kita. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan rasa lapar kita. Jadi kalau appetizernya malah kegedean, kita bukannya makin lapar tapi makin kenyang. Ya, appetizer can be served as cold or hot dishes. The portion size only around 50 to 100 gram per portion. Jadi harus kecil porsinya. Ya, oke, sekarang sudah jam 9.50 ya. Kita break 20 menit. Nanti kita mulai lagi jam 10:10 ya. Oke, terima kasih.
Oke, balik lagi kita. Sebentar ya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang appetizer ya. Nah, jadi appetizer itu eh, sesuatu makanan yang kecil dan eh, apa namanya, fungsinya untuk meningkatkan appetite kita ya. Ini ngomong-ngomong, suara saya masuk gak? Masuk, Pak. Ya, oke, siap. Thank you. Nah, ini adalah contoh cold appetizer. Ya, appetizer yang disajikan biasanya di suhu 10 sampai 15 derajat Celcius. Ya, biasanya cold appetizer ini merupakan kombinasi dari rasa gurih, manis, ada asamnya dan fungsinya menyegarkan. Biasanya ya. Kalau yang di sebelah kanan atas ini fruit salad, sedangkan kalau yang bawah ini adalah aspik jelly. Ya, dia jadi bentuknya seperti jelly, tapi dia rasanya gurih dengan bahan-bahan juga seperti daging-dagingan. Lalu ada juga hot appetizer, ya. Hot appetizer biasanya disajikan dalam kondisi hangat, ya. Dan kalau hot appetizer biasanya rasanya cenderung ke gurih atau asin, ya. Biasa disajikan di suhu 50 derajat Celcius. Nah, ini kalau contoh sebelah kanan seperti lumpia gitu ya. Nah, berikutnya setelah appetizer kita masuk ke sup ya. Sup itu adalah makanan cair atau liquid food ya, yang biasanya kita hasilkan dari merebus sayuran, daging, ikan atau bahan-bahan lainnya di dalam air untuk menjadi kaldu gitu ya, atau broth. It is one of the oldest and most universal forms of cooking. Ya, jadi dari zaman dulu, dari sejarah makanan tercipta, ya, makanan yang paling pertama tercipta itu adalah sup. Ya, di mana zaman dulu ya orang itu merebus sebuah bahan makanan dengan air sampai matang, lalu makanannya dimakan dan airnya juga diminum. Sehingga itu menjadi asal-usul dari sup gitu ya. Sup can be thick or thin ya. Sup itu bisa disajikan kental atau disajikan cair gitu ya. Dan biasanya diberikan bumbu-bumbu tambahan seperti herbs, spices, dan seasoning. Sup bisa disajikan dalam kondisi panas atau dingin, biasanya ditemani dengan roti, biskuit, atau lainnya. Ya, they are valued for their comforting and nourishing qualities and are a popular dish in many cultures. Ya, jadi sup itu uh, adalah makanan yang comforting, ya, makanan yang nyaman untuk dimakan dan penuh dengan nutrisi seperti itu. Ya, sup kalau disajikan panas biasa disajikan dengan suhu 70 sampai 80 derajat Celcius, tapi kalau sup disajikan dingin biasanya di suhu 5 sampai 7 derajat Celcius. Dan sup itu biasanya disajikan sebanyak 150 ml ya. Sekali lagi sup itu disajikan sebelum makanan utama sehingga tidak boleh terlalu banyak karena nanti akan membuat kita malah merasa kenyang ya. Sedangkan sup itu harusnya dia seperti appetizer gitu ya, yang bisa meningkatkan nafsu makan, bukan mengenyangkan perut kita. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh clear soup atau sup yang bening dan disajikannya itu cair gitu ya. Nah, clear soup itu harus bening ya, tidak boleh keruh gitu ya. Terbuat dari kita merebus daging, sayuran atau seafood di dalam air sehingga menciptakan cairan yang penuh dengan rasa tanpa dikentalkan sama sekali. Ya. Oke.
Nah, terus berikutnya ada thick soup atau sup kental. Nah, sup kental ini biasanya mereka bahan dasarnya dari kaldu juga, sama seperti clear soup tadi. Bedanya mereka dikentalkan dengan pengental. Pengentalnya bisa menggunakan tepung, bisa menggunakan maizena, bisa menggunakan kentang atau krim atau lainnya. Biasanya thick soup ini rasanya lebih creamy, lebih kaya gitu ya bahan rasanya. Sedangkan kalau clear soup tadi rasanya lebih light ya, seperti itu. Nah, kalau hot soup ya contohnya seperti vegetable clear soup, cream of mushroom soup dan zupa soup ya. Sedangkan kalau cold soup itu contoh seperti gazpacho, naengmyeon sama vichyssoa. Nah, terus berikutnya kita masuk ke makanan utama kita, yaitu main course, atau dikenal juga sebagai main dish, ya. Ini adalah makanan utama dan paling penting dari seluruh makanan kita, ya. Biasanya disajikan setelah appetizer dan sup dan sebelum dessert, ya. The main course is the centerpiece of the meal and is usually made up of a protein source, ya. Jadi main course ini adalah centerpiece-nya atau paling utamanya dari semua makanan yang dari tadi kita makan, ya. Nah, biasanya main course ini terdiri dari protein, bisa protein hewani seperti daging, ayam, seafood dan lain-lainnya, atau protein nabati gitu ya. Lalu disajikan bersama dengan sayuran dan karbo ya. Jadi unsur utama dalam main course itu harus ada protein, lalu harus ada karbo dan harus ada sayuran ya. Nah, ini contoh seperti main course gitu ya. Ada yang sebelah kiri itu ada dagingnya yang digoreng, lalu ada sayuran tumisnya, lalu ada kentang goreng sebagai karbo, dan ada garnishnya di sebelah atas timun itu. Nah, sedangkan kalau gambar di sebelah kanan ini lebih modern gitu ya, tapi tetap intinya adalah proteinnya, lalu ada mashed potato-nya di situ sebagai karbonya, lalu ada sayuran-sayurannya sebagai veggie-nya, lalu ada saus dan garnish-nya. Ya, seperti itu. Nah, terakhir itu adalah dessert, ya. Dessert itu biasanya adalah makanan manis yang disajikan di akhir menu makanan, ya. It is meant to satisfy the palate with its sweetness and often provides a delightful and indulgent conclusion to a dining experience. Ya, jadi ini adalah makanan penutup yang memuaskan lidah kita dengan rasa manisnya. Setelah dari tadi kita makan gurih-gurih-gurih, ditutup dengan sesuatu yang manis. Bisa bentuknya macam-macam, bisa berupa cake atau kue, pie, cookies, pastry, puding, es krim, buah, atau lainnya. Dessert juga bisa disajikan panas atau dingin, ya. Yang penting biasanya rasanya manis, ya. Oke. Dessert are not only enjoyed after meals, but can also be served on special occasions such as birthdays, weddings, and holidays. Ya, jadi dessert itu bisa keluar dari set menu. Dessert itu bisa berdiri sendiri kalau sedang ada acara-acara seperti ulang tahun, pernikahan, dan lain-lainnya. Ya, nah ini dessert ya, sesuatu yang manis. Kalau yang kiri ini hot dessert ya, sesuatu yang habis dipanggang dan disajikan dengan es krim. Sedangkan kalau yang kanan ini adalah cold dessert atau ini namanya box dessert ya. Nah, sekarang kita akan membahas tipe menu berdasarkan waktu penyajian. Ada 6 ya. Ada breakfast, brunch, lunch, tea time, dinner, dan supper. Nah, kalau breakfast itu artinya makan pagi atau sarapan, ya. Nah,
Di makanan kontinental itu ada 3 jenis breakfast. Ada continental breakfast, ada English breakfast, dan ada American breakfast. Kalau continental breakfast ini adalah breakfast yang paling simple dan paling sehat. Hanya terdiri dari buah-buahan, roti-rotian, selai atau madu dengan minuman, bisa teh atau kopi. Itu saja ya continental breakfast. Jadi dia sangat sehat ya. Nah, yang lebih berat sedikit namanya American breakfast ya. Unsur-unsur kontinental tetap ada buah-buahan, roti, minuman tetap ada, tapi ditambahkan dengan protein seperti sosis, telur, bacon, daging-dagingan lah pokoknya. Ya, jadi American breakfast ini dia satu tingkat lebih berat daripada continental breakfast. Nah, yang paling berat adalah English breakfast ya. English breakfast itu biasanya tetap ada buah-buahan tapi tidak terlalu diminati. Nah, yang paling diminati itu adalah proteinnya ya. Ada telur, kacang merah, bacon, sosis, jamur, tomat dan lain-lainnya. Nah, ini English breakfast disebut juga sebagai heavy breakfast ya. Seperti itu. Nah, setelah breakfast atau sarapan, kita lanjut ke brunch. Brunch itu merupakan singkatan dari breakfast and lunch. Jadi brunch itu di tengah-tengah antara sarapan dan makan siang. Ya, brunch is often enjoyed on weekends on special occasion and combines elements of both breakfast and lunch menu gitu ya. Nah, setelah brunch itu ada lunch atau makan siang, ya. Jadi makan siang ini adalah salah satu makanan paling berat di hari itu, ya. Makanan paling berat ada dua, yaitu lunch dan dinner, ya. Jadi lunch itu salah satu makanan paling berat dan paling penting dalam suatu hari. Nah, setelah waktunya lunch itu adalah waktu tea time. Kalau tea time ini adalah tengah-tengah antara lunch dengan dinner, namun biasanya makanannya tidak berat. Ya, tea time itu hanya cemilan-cemilan, kue-kue kecil, teh, dan lain-lainnya. Ini bukan makanan berat. Nah, setelah itu dinner. Nah, dinner ini juga merupakan makanan paling berat ya dalam sebuah hari. Karena orang setelah habis bekerja, capek beraktivitas, ditutup dengan dinner. Sehingga makanannya biasa dinner itu yang paling spesial dan yang paling besar porsinya. Nah, kalau setelah dinner dan tengah malam masih lapar, itu ada namanya supper. Supper itu adalah makanan di tengah malam ya. Biasanya makanannya tidak seberat dinner atau lunch, tapi fungsinya untuk menutup rasa lapar kalau di tengah malam. Ya. Nah, jadi secara jam seperti ini ya. Breakfast itu antara jam 6 sampai jam 10, lalu jam 10 sampai jam 12 itu brunch ya. Lalu jam 12 sampai jam 2 itu lunch. Lalu jam 4 sampai jam setengah 6 itu tea time. Lalu jam 6 malam sampai jam 8 malam itu dinner. Lalu di atas jam setengah 10 itu adalah supper sampai tengah malam. Nah, oke, berikut yang bisa saya sampaikan di hari ini, kita belajar tentang sejarah makanan kontinental, lalu susunan-susunan menu dalam makanan kontinental, lalu istilah-istilah makanannya, dan lain-lainnya. Ya, oke. Sekarang saya buka sesi pertanyaannya, silahkan. Oke, Pak Dery silakan. Baik Pak, selamat pagi Pak Adi. Pagi. Pak mau tanya ini Pak, berdasarkan eh, pengalaman juga ini Pak. Tadi berbicara mengenai menu, ada menyinggung tentang cycle menu dan fixed menu. Ada keadaan di mana itu customer itu kan dia kayak customer lama Pak, pelanggan lama. Nah dia itu minta dibuatkan menu yang sudah nggak ada atau makanan yang sudah nggak ada di menu itu Pak. Nah sempat juga disanggupi sama
eksekutif chef-nya dibuatkanlah menu itu. Lalu masuk di review atau di-posting di sosial media. Nah itu dilihat oleh GM kita, Pak, GM kita. Itu kan restorannya fine dining gitu, Pak. Nah terjadi, Pak, itu kayak konflik atau bagaimana seperti itu. Nah kalau kita, menghadapi situasi seperti itu, berdasarkan pengalaman Pak Adi juga itu sebaiknya seperti apa, Pak, seperti itu? Terima kasih, Pak. Waktu diposting di sosial media itu, yang diposting review yang baik atau tidak baik, Pak? Itu sih review baik ya, Pak, cuman GM-nya itu nggak senang aja, Pak, karena menunya itu kan sudah nggak ada udah dihapus ya, Pak, dari menu kita dan memang ya terjadi konflik lah. Jadi kayak itu kan menu seharusnya nggak boleh keluar, kenapa harus keluar lagi, dibuat lagi, seperti itu, gitu, Pak, kurang Oke, lebih. baik. Oke, di dalam hotel, ya, hotel manapun saya rasa ya, terutama bintang 5 atau chain hotel dan lain-lainnya, ada satu aturan yang tidak tertulis itu adalah we never say no to customer. Ya, kita tidak boleh mengatakan tidak kepada customer. Ya, selama kita bisa mengusahakan dan kita tahu itu akan membuat customer senang, ya itu harus kita lakukan. Jadi keputusan chef tersebut menurut saya tidak salah karena memang ada permintaan dari customer, kita bisa membuatnya dan kita tahu kalau kita sajikan itu customer akan senang, kita akan lakukan. Dan terbukti customer senang dan dia reviewnya itu juga bagus. Harusnya GM itu tidak menjadikan itu sebagai sebuah masalah. Kecuali chefnya membuat sebuah makanan yang tidak ada di menu dan ternyata customer-nya tidak suka dan memberikan bad review. Nah, itu bolehlah menjadi sebuah konflik yang harus diselesaikan. Tapi kalau customer-nya happy, reviewnya bagus, itu harusnya tidak menjadi masalah. Kalau memang ternyata gini, kita harus cari tahu kenapa dulu menunya dihapus, ya. Nah, mungkin dulu menunya dihapus karena tidak populer atau dan lain-lainnya. Tapi ternyata ada customer yang nyari dan customer suka. Harusnya kalau GM-nya bijak, justru itu menjadikan peluang untuk menu tersebut dikembalikan ke menunya, ke restorannya. Mungkin kita tidak perlu mengembalikan ke menu tetap, tapi kita bisa jadikan seperti special of the day. Tadi saya bilang du jour menu, ya. Atau kita bisa membuat momen-momen di mana misalnya menu-menu nostalgia gitu. Jadi menu yang dulu pernah ada tapi sekarang sudah ada. Nah, justru dengan kita membuat seasonal menu seperti itu, dan kalau misalnya ternyata banyak orang yang suka, lah harusnya itu menjadi sesuatu yang positif. Saya tidak mengerti kenapa GM bisa melihat itu sebagai sesuatu yang negatif, karena menurut saya tidak ada yang salah sama sekali gitu. Customer-nya senang, customer-nya puas. Bayangkan kalau saat itu customer minta dan chef-nya tidak menyanggupi, saya rasa customer-nya malah akan kecewa dan customer-nya malah akan membuat uh, bad review tentang hotel kita, ya. Nah, justru menurut saya keputusan chef-nya sudah tepat, Pak. Yang saya sayangkan kenapa GM-nya menjadikan itu sebuah masalah. Harusnya itu dijadikan sebuah peluang seperti itu. Nah iya, Pak, begitu, Pak. Saya juga kurang lebih sependapat dengan Bapak, bahkan sampai konfliknya besar sampai si eksekutif chef-nya itu resign lah gitu, Pak. Nah, Saya pertanyaan yang kedua ini, Pak, tadi kan mengenai apa, Amuse ya, Pak? Amus atau apa itu? Amish Bush. Ya, Amuse-Mus itu kalau kayak di bangket itu kan kadang sebelum kita ada food parade atau apa, sebelum, guest-nya masuk buat set menu itu suka ada yang di pasron itu, Pak, ya, kayak kanape dan sebagainya. Apakah itu termasuk juga itu, Pak? Oke, kalau bangket tidak ada amuse bouche. Yang ada tadi saya bilang itu hors d'oeuvre. Nah, hors d'oeuvre itu adalah makanan kecil seperti kanape-kanape yang memang biasa di pass around menggunakan tray atau kita bisa display di meja buffet
dan tamu bisa ngambil sepuasnya seperti itu. Itu namanya hors d'oeuvre. Tapi kalau amuse-bouche itu disajikan di meja makan dan itu hanya untuk set menu. Jadi saat tamu sudah duduk dan tamu akan disajikan amuse-bouche. Dan tamu tidak bisa menambah amuse-bouche, itu hanya satu kali aja. Beda sama hors d'oeuvre yang tamu bebas mau ngambil berapapun dan disajikannya dengan di pass round. Seperti itu Pak Dery. Baik baik, Pak. Terima Oke, kasih, Pak, terima terima kasih. kasih. Oke, Bu Lamia, silakan Bu. Ya, pagi Pak. Pagi Bu. Ya, mungkin di Continental ini yang mau saya tanyakan tadi pendahuluan kan kiblat Continental Food itu kan di Prancis gitu ya Pak ya. Nah, kan sebagaimana kita tahu makanan khas Prancis kan ada foie gras atau hati angsa dan itu kalau ditarik sejarahnya kan juga udah lama, bahkan ada penggambarannya di Mesir kuno gitu. Ada kayak gambar-gambar bagaimana orang dulu tuh mencekoki angsa kayak gitu. Nah, terus berkembang di Prancis dan lain-lain, terus hype-hype-nya di berbagai negara tahun 60 ke atas. Nah, tapi pas tahun 90-an itu udah mulai tuh kayak social justice warrior atau animal activist gitu melarang foie gras, maksudnya supaya pemerintahnya itu lebih tegas lah, khususnya ya kayak di Amerika, di negara-negara lain sih mungkin lebih kayak ikut-ikutan ya, tapi emang kalau kita lihat untuk produksi foie gras itu emang ya seperti itulah. Nah, tapi hal itu jadi dipolitisasi gitu loh Pak. Dan kalau kita lihat kan maksudnya realistis aja gitu ya Pak. Di industri apapun pasti hal-hal kayak gitu kan terjadi. Tapi kan kalau makanan ya contohnya kayak foie gras itu kan apa ya? Maksudnya itu kan ada arts-nya juga, mungkin dari gastronomi juga dan lain-lain. Itu sebenarnya apakah tindakan-tindak itu emang ya benar-benar orangnya peduli, tapi emang banyak dong pemerintah cuman ya ngambil suara doang lah buat dipolitisasi, cuman kan ya namanya juga itu kan kita nggak bisa pungkiri bisnis juga ya, dan ada sensasi tersendiri lah nyobain makanan itu yang harganya juga emang mahal sih. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu ya Pak? Terima kasih. Ya, saya pribadi itu salah satu orang yang menentang foie gras sebenarnya. Karena betul tadi Bu Lamia bilang foie gras itu adalah salah satu bentuk animal abuse sebenarnya. Tidak berbeda dengan yang namanya sapi gelonggongan. Ya, sapi gelonggongan itu adalah sapi yang dikasih minum sebanyak-banyak mungkin, tujuannya agar dagingnya itu dia lebih berat karena kadar air itu ya. Nah, di Indonesia perbuatan sapi gelonggongan itu menjadi sesuatu yang dilarang. Karena satu, dia menipu customer gitu ya, dagingnya seolah-olah berat, padahal dia berat karena kadar air yang begitu banyak. Kedua, itu adalah salah satu animal abuse di mana memaksa sapi untuk minum air sebanyak-banyaknya. Begitu juga dengan foie gras, di mana kalau kita tahu cara pembuatannya itu adalah bebek atau angsa gitu ya, itu dicekokin makanan di luar kapasitasnya. Bayangkan, bayangkan kalau kita berada di posisi angsanya. Kita gini loh, kalau peternakan atau farming ya, kita kalau sebagai binatang kita mungkin ujung-ujungnya akan dipotong gitu ya. Tapi kita diberi makan yang layak, kita diberikan hidup yang layak agar kita sebagai hewan gitu ya merasa nyaman, merasa tenang walaupun nantinya kita akan dipotong juga. Itu yang terjadi pada sapi wagyu di Jepang. Sapi wagyu di Jepang itu mereka selama hidup
mereka itu diberi musik jazz, mereka itu tidak boleh banyak bergerak, pokoknya hidupnya nyaman, ya. Nah, saya sebagai seorang chef itu percaya, ya, makanan yang enak atau daging yang enak itu berasal dari hewan yang bahagia. Walaupun hewan itu tidak tahu bahwa ujung-ujungnya dia akan dipotong juga, tapi dia merasakan hidup yang bahagia. Kalau misalnya kita melihat posisi angsa itu gitu ya, dia selama hidup dicekokin, ya gimana sih rasa dicekokin gitu ya, kita sudah kenyang, tapi kita dipaksa makan, makan, makan sampai kita overload badan kita tidak bahagia, kan, dan kita sakit, ya. Sebenarnya foie gras itu adalah hati angsa yang sakit, ya. Dimana kalau hati sakit, hati itu akan membengkak atau kalau bahasa medisnya inflamasi. Nah, hati yang membengkak itulah yang dijadikan foie gras. Nah, kita dicekokin sampai overload, sakit, hati kita sakit, dan ujung-ujungnya kita dipotong juga. Nah, menurut saya hasilnya tidak akan enak, ya. Biarpun orang bilang foie gras itu enak, bahan makanan yang mahal seperti apapun, saya pribadi merasa foie gras itu bukan makanan yang enak, gitu. Karena menurut saya makanan yang enak itu adalah makanan yang berasal dari binatang yang bahagia, seperti itu. Jadi kalau ibu nanya saya pribadi, saya salah satu seorang yang menentang akan yang namanya foie gras itu. Kita sebagai manusia tidak kehabisan bahan makan kok. Tuhan menciptakan begitu luar biasa hewan dan tumbuhan untuk kita konsumsi. Begitu banyak bahan-bahan makanan yang luar biasa enak, luar biasa bagus, tanpa perlu kita menyakiti binatang tersebut selama dia hidup, gitu ya. Itu sih Bu Lamia kalau dari saya. Oh iya iya terima kasih Pak. Dan iya sih benar juga ya kayak gitu. Tapi di Indonesia sendiri kan ada pasar Tomohon ya gitu Pak di Manado. Ya yang lain mungkin kan emang udah di mungkin disembeli atau mati karena emang dipotong gitu. Cuman kan kalau seperti kayak kucing atau anjing kan dibakarnya kan hidup-hidup gitu ya Pak. Kok maksudnya juga pemerintahnya nggak menindaklanjuti gitu dengan tegas ya Pak? Iya, pasar Tomohon juga memang salah satu bentuk hal yang saya juga kurang suka sih. Di luar dari mereka memang menjual binatang eksotis ya, seperti ular, tikus hutan, anjing atau apapun itu ya, memang cara mereka untuk membunuh binatangnya itu memang tidak layak gitu ya. Seperti contoh kayak anjing atau kucing gitu ya, mereka bukannya disembelih gitu ya, tapi mohon maaf, mereka itu ditutup kepalanya pakai karung dan kepalanya itu digetok, ya. Karena tujuannya apa? Tujuannya agar darahnya itu tidak keluar kemana-mana. Mereka percaya darah di dalam daging itu yang membuat dagingnya semakin enak. Saya salah satu orang yang sangat menentang hal itu gitu ya. Sekali lagi saya bilang, makanan yang enak berasal dari hewan yang bahagia. Jadi kalaupun memang kita harus memotong hewan, gunakanlah cara-cara yang memang bukan berperi kemanusiaan tapi berperi kehewanan gitu ya. Jadi jangan sampai mereka merasa sakit yang terlalu sakit gitu ya, dan mereka dengan cepat bisa meninggal gitu ya. Jadi menurut saya sih itu yang penting. Nah, kenapa pemerintah tidak menindaklanjuti ya karena orang-orang lokal di sana itu memang hidup dengan mata pencaharian seperti itu, dan bagi mereka itu menjadi sebuah adat istiadat atau budaya gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa tidak ada tindak lanjutnya, cuman ya kalau ibu tanya saya juga salah satu orang yang cukup menentang sih dengan pasar Tomohon itu. Lepas dari jenis binatangnya ya, um,
mungkin di kepercayaan Muslim percaya bahwa tidak boleh makan binatang yang bertaring seperti itu ya. Sedangkan di Tomohon itu semuanya bertaring gitu, dari ular, kelelawar, anjing, semua itu bertaring semua. Lepas dari jenis binatangnya, cuman yang saya sayangkan itu cara mereka untuk membunuh binatangnya sih. Gitu. Itu Bu Lamia. Iya Pak, mungkin satu pertanyaan lagi ya terakhir. Kan Bapak tadi ada beberapa yang maksudnya yang nggak setuju dan bisa sangat dipahami gitu alasannya. Kalau sewaktu-waktu nih Bapak di restoran atau di hotel gitu memasak hidangan tersebut dan mau nggak mau kan juga mungkin ya ada cicipin atau gimana, itu bagaimana kan di satu sisi juga harus profesional Pak. Ya, kalau saya bekerja di restoran tersebut, pada saat memang diminta untuk membuat menu dari bahan tersebut, ya pasti saya akan tanya dulu kenapa gitu. Memang kenapa harus dimasukkan ke menu tersebut gitu. Emang tidak ada bahan makanan lain gitu selain ini gitu. Dan saya tipe orang kalau memang tidak sesuai dengan prinsip saya, artinya tempat saya bukan di situ gitu. Jadi lebih baik saya menjaga prinsip saya daripada saya harus tetap bekerja melawan hati nurani saya. Nggak akan nyaman Bu bekerja seperti itu. Gitu Bu. Oh iya benar Pak, setuju. Yaudah, terima kasih ya. Thank you Bu Lamia. Terakhir Pak Amri, silakan Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya mau tanya Pak, apakah sebuah restoran itu atau seorang chef bisa mempopulerkan atau mengubah citra makanan kontinental Pak? Misalnya kayak sesuai dengan daerahnya, kayak misalnya di Indonesia gitu Pak, atau sebaliknya gitu. Kalau kita bicara makanan kontinental berarti bukan makanan Indonesia ya, itu sudah masuknya makanan Asia. Tapi pertanyaannya kalau seorang chef bisa mempopulerkan tentu sangat bisa gitu ya. Jadi yang namanya makanan atau masakan di dunia ini tidak ada resep baku gitu ya. Misalnya kita mau bikin kue sus aja. Kue sus setiap orang resepnya bisa berbeda-beda ya. Tidak ada satu resep baku kue sus yang harus diikuti semua orang. Kalau seperti itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita mau tidak mau harus mengikuti resepnya plek-plek seperti itu. Artinya setiap restoran yang menjual menu itu akan sama semua rasanya. Kalau seperti itu tidak bisa. Nah, untungnya tidak ada resep baku. Ya, contoh misalnya kita bicara roasted chicken misalnya, atau ayam panggang. Roasted chicken itu tidak ada resep bakunya. Setiap orang bisa membuat versinya roasted chicken. Nah, kalau misalnya ternyata kita bisa membuat roasted chicken yang luar biasa enak, tentu secara tidak langsung kita mempromosikan makanan kontinental dengan cita rasa yang berbeda. Seperti itu. Jadi jawabannya sebagai chef apakah bisa mempromosikan? Tentu sangat bisa. Dengan cara kita membuat makanan kontinental dengan resep kita, dengan cita rasa yang lebih enak dari tempat lain. Seperti itu Pak Andri. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih semua atas kelas sore hari ini. Nanti Bu Jasmine akan kirim ke kalian untuk nama-nama grupnya ya, untuk tugasnya, beserta tema tugasnya, beserta tanggal presentasinya. Ya, yang dicari apa? Sama seperti kemarin ya, resepnya, asal usulnya, adat istiadatnya, fotonya dan lain-lain. Ya, pokoknya sama seperti kemarin, cuman topiknya berbeda. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih semua. Selamat siang. Selamat siang. Siang Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat siang.